Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Hamidah bersama Aulia Madina. Kami dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 6. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mata kuliah ilmu mantik bab tanakut atau takabul. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sebelum itu mari kita mulai presentasi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada peta konsep dari materi yang akan kita bahas, yaitu tanakut. Di sini akan saya jelaskan secara garis besar materi yang akan kita bahas atau poin-poin yang akan kami bahas. Di sini ada tanakut. Di dalam tanakut terdapat syarat-syarat tanakut dan bagaimana metode pembuatan tanakut itu sendiri. Nah, di sini ada tanakut qoldiyah hamliyah dan ada tanakut qoldiyah syartiyah. Lalu di sini juga kita akan membahas tentang aks. Aks itu dibagi dua, ada aks mustawi dan ada aks nakid. Di dalam aks mustawi kita akan membahas kaidah-kaidah dalam membuat aks mustawi dan macam-macam aks mustawi. Lalu di dalam aks nakid dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada aks muwafiq dan ada aks mukhalif. Lalu selanjutnya kita akan membahas al-istidlal an-nadhari. Di dalamnya dibagi menjadi kias dan istiqra'i atau istinbati. Pengertian tanakut. Tanakut adalah dua qoldiyah yang maudu dan mahmulnya sama, tetapi kuantitas dalam ilmu mantik disebut kam, yaitu kulli dan juz'i, yang dalam bahasa Indonesia disebut kulli seluruhnya dan juz'i sebagiannya. Dan kualitasnya dalam ilmu mantik disebut kaif, yaitu ijab dan salb. Dalam bahasa Indonesia disebut ada dan tidak ada, positif atau negatif. Jadi tanakut itu dua qoldiyah yang maudu dan mahmulnya sama, tetapi kuantitas dan kualitasnya berbeda. Jadi kulli dan juz'i, ijab dan salbnya yang diubah. Yakni contoh, jika kuliah mujabah, maka nakibnya juz'iyah salibah. Kuliah diubah menjadi juz'iyah dan mujabah diganti menjadi salibah. Hal itu menyebabkan salah satu qoldiyah itu benar dan yang lainnya salah, alias qoldiyahnya saling berlawanan. Misalnya, semua manusia hewan. Ini contoh kuliah mujabah. Semua itu kuliah seluruhnya dan manusia hewan itu mujabah, alias ada alias positif. Nakidnya atau lawannya, sebagian manusia bukan hewan. Sebagian itu lafaz juz'iyah, sebagian. Dan salibah itu negatif, jadi bukan hewan. Jadi sebagian manusia bukan hewan, itu namanya juz'iyah salibah. Hikmah dibalik adanya nakid atau lawan pada suatu hal adalah untuk membuktikan kebenaran satu qoldiyah melalui nakid atau lawannya, yang artinya jika satu salah, pasti yang satunya benar. Jika satu benar, pasti yang satunya salah. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat tanakut. Syarat-syarat ini harus ada pada dua qoldiyah yang saling berlawanan. Yang pertama, adanya kesamaan maudu. Jadi, dua qoldiyah tidak akan bertanakut jika maudunya tidak sama. Maudu itu adalah subjek dalam bahasa Indonesia.
Saya akan memberikan contoh bila ia tidak sama maudunya. Contohnya, Anis tidur. Aulia Madina tidak tidur. Dua qadhiyah ini berlawanan, tapi karena maudunya tidak sama atau subjeknya tidak sama, maka ia tidak disebut tanakut. Jelas? Lanjut. Yang kedua, harus ada kesamaan mahmul. Mahmul dalam bahasa Indonesia disebut predikat atau hukum yang berlaku pada maudhu. Di sini saya akan memberi contoh yang tidak memiliki kesamaan mahmul. Contohnya, Anis sedang mengerjakan PR dan Anis sedang pergi ke pasar. Di sini walaupun maudhu'nya sama, tapi mahmul atau predikatnya berbeda, jadi tidak bisa bertanakut. Yang ketiga, adanya kesamaan zaman atau waktu. Contohnya, Anis tidur sekarang. Anis tidak tidur besok. Qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua memiliki waktu yang berbeda, jadi tidak bisa disebut tanakut. Lalu yang keempat, adanya kesamaan tempat. Contoh, Anis membaca di perpustakaan. Anis tidak membaca di kantor. Dua qadhiyah ini tidak memiliki kesamaan tempat. Yang pertama itu di perpustakaan, yang kedua itu di kantor, jadi tidak bisa bertanakut. Selanjutnya, syarat tanakut yang kelima, adanya kesamaan dalam hal cara. Dalam ilmu mantik disebut quwah secara tidak langsung atau secara implisit, dan fi'li secara langsung atau secara eksplisit. Maksudnya, saya akan memberi contoh jika tidak ada kesamaan dalam quwah dan fi'li ya. Contohnya, Andi berpikir pada prinsipnya dan Andi tidak berpikir pada kenyataannya. Qadhiyah pertama disebut quwah dan qadhiyah kedua disebut fi'li. Lalu contoh yang lain, anggur menjadi cuka karena sengaja dibuat. Dan qadhiyah kedua, anggur tidak menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi, yang tadi tuh qadhiyah-qadhiyah yang contoh tadi tidak bisa berlawanan karena berbeda dalam hal cara. Yang Andi tadi pada prinsipnya dan pada kenyataannya. Sedangkan yang cuka ada yang sengaja dibuat dan dengan sendirinya. Karena berbeda tersebut, maka tidak bisa dibuat tanakutnya. Syarat tanakut yang keenam, adanya kesamaan dalam kuantitas, kulli dan juz'i. Contoh yang tidak memiliki kesamaan. Buah itu pahit sebagiannya, dengan buah itu tidak pahit keseluruhannya. Qadhiyah yang saya sebutkan tadi tidak bisa berlawanan karena berbeda dalam kuantitasnya, dalam jumlahnya. Yang satu sebagian, yang satu seluruhnya. Jadi tidak bisa bertanakut. Syarat yang ketujuh, adanya kesamaan syarat. Contoh yang tidak memiliki kesamaan syarat. Anis berhasil
jika bekerja keras. Dengan Anis tidak berhasil karena malas. Hal itu tidak disebut tanakut karena syaratnya berbeda. Yang satu bekerja keras, yang satu malas. Seharusnya jika mau bertanakut, maka qauliyah yang kedua harus tidak bekerja keras. Itu yang berlawanan. Syarat yang ke-8, adanya kesamaan idhofah. Idhofah itu gabungan kata atau gabungan isim. Contoh yang tidak memiliki kesamaan dalam idhofah. Contoh qauliyahnya, Anis pandai dalam pelajaran matematika. Dengan Anis tidak pandai dalam pelajaran umum. Di sini qauliyah pertama itu pelajaran matematika idhofahnya. Terus qauliyah kedua itu pelajaran umum idhofahnya. Jadi tidak bisa bertanakut. Ini ya, jadi syarat-syarat tanakutnya harus ada semuanya agar kedua qauliyah tersebut dapat berlawanan atau disebut tanakut. Selanjutnya kita akan membahas metode pembuatan tanakut. Tanakut tadi kan ada dua, ada tanakut qauliyah hamliyah dan tanakut qauliyah syartiyah. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tanakut qauliyah hamliyah. Selain harus memenuhi 8 syarat yang tadi kita sudah sebutkan di awal, dalam tanakut qauliyah hamliyah ini juga ada ketentuan-ketentuan yang lain yang harus dipenuhi. Ketentuan yang pertama, jika qauliyahnya syakhsiyah atau qauliyahnya muhmalah, maka cukup hanya merubah kaifnya, mujabah salibah, atau dalam bahasa Indonesia ada atau tidak adanya, atau positif atau negatifnya. Qauliyah syakhsiyah itu adalah qauliyah yang maudhu'nya juz'i atau tertentu saja, atau qauliyah yang maudhu'nya orang atau manusia atau isim-isim makrifat saja. Contohnya, Khalid menulis. Khalid menulis itu ijab atau ada atau positif atau dilakukan. Diubah nakidnya menjadi Khalid tidak menulis. Jadi tidak menulis ini namanya salibah atau salb atau tidak dilakukan atau negatif. Itu contoh tanakut qauliyah syakhsiyah. Lalu qauliyah muhmalah itu maudhu'nya kulli, tapi mahmulnya belum tentu ada pada sebagian atau keseluruhan maudhu'nya. Contoh tanakutnya, manusia itu hewan. Manusia itu disebut kulli yang tadi maudhu'nya. Terus nakidnya menjadi manusia itu tidak hewan. Jadi yang berubah itu kaifnya saja, alias mahmulnya ini dari positif menjadi negatif, dari ada menjadi tidak ada, seperti itu. Jadi yang asalnya mujabah atau ada berubah menjadi salibah atau tidak ada. Selanjutnya, jika qauliyahnya musawwarah. Qauliyah musawwarah itu qauliyah yang mengandung sur. Sur itu lafaz yang menunjukkan apakah qauliyah itu kulli atau juz'i. Jadi sur
Jika kuli berarti menggunakan lafaz setiap, semua, seluruh. Dan jika juz'i menggunakan lafaz sebagian. Di sini ada contohnya. Contoh qadhiyah kulliyah mujabah. Semua manusia perlu makan. Jadi kuliahnya itu semua manusia. Dan mujabahnya itu perlu makan. Jadi positif. Mujabah itu positif atau terjadi atau ada. Terus nakitnya adalah juz'iyah salibah. Menjadi sebagian manusia tidak perlu makan. Sebagian manusia disebut juz'iyah dan tidak perlu makan disebut salibah. Gitu ya. Jadi kalau kuliah mujabah, nakitnya jadi juz'iyah salibah. Terus contohnya, kuliah salibah. Seharusnya di sini ada tidaklah. Jadi seharusnya tidaklah semua tumbuhan itu berbuah. Jadi kuliahnya itu semua tumbuhan dan salibahnya dengan kata tidaklah. Jadi tidaklah semua tumbuhan berubah. Nakitnya, lawannya juz'iyah mujabah. Jadi yang tadinya semua diganti menjadi sebagian. Dan yang awalnya tadi ada kata tidaklah menjadi hilang. Jadi juz'iyah mujabahnya sebagian tumbuhan berbuah. Jadi kalau kuliah salibah, nakit atau lawannya juz'iyah mujabah. Jadi kesimpulannya, setelah diteliti, bentuk yang bisa terjadi tanakut berkaitan dengan kam, kualitas, kuli dan juz'inya, dan kaifnya, mujabah atau salibahnya pada qadhiyah hamliyah ada 4, yaitu yang pertama, kuliah mujabah, nakitnya juz'iyah salibah. Kalau disingkat KM, nakitnya JS. Contohnya, setiap manusia perlu makan, lawannya sebagian manusia tidak perlu makan. Yang kedua, kuliah salibah, nakitnya juz'iyah mujabah. Jadi awalnya tidak ada satupun es itu panas, lawannya sebagian es itu panas. Lalu yang ketiga, juz'iyah mujabah, lawannya kuliah salibah, disingkat JM, nakitnya KS. Contohnya, sebagian kayu berbuah, lawannya semua kayu tidak berubah. Jadi yang awalnya sebagian kayu, lawannya jadi semua kayu. Yang tadinya berubah, lawannya tidak berubah. Yang tadinya juz'iyah jadi kuliah, yang awalnya mujabah jadi salibah. Lalu yang keempat, juz'iyah salibah, lawannya kuliah mujabah. JS lawannya KM. Contohnya, sebagian kayu tidak berubah, lawannya semua kayu berubah. Begitu ya. Selanjutnya, tadi kan udah tanakut qadhiyah hamliyah. Sekarang metode pembuatan tanakut qadhiyah syartiyah, atau nama lainnya keputusan bersyarat. Jadi qadhiyah syartiyah itu menghubungkan satu qadhiyah dengan qadhiyah lain yang dihubungkan dengan adat syarat. Adat syarat itu jika, apabila, bila, dan sebagainya. Sehingga
yang tadinya qodiyahnya itu terpisah digabungkan menjadi satu qodiyah. Contohnya, jika lilin dibakar, ia akan meleleh. Jadi ini qodiyah awalnya itu lilin dibakar dan lilin akan meleleh. Digabungkan dengan jika menjadi jika lilin dibakar, ia akan meleleh. Yang lilin dibakar ini disebut muqaddam dan ia akan meleleh disebut tali. Jadi muqaddam itu qodiyah pertama pada qodiyah syartiyah dan ia akan meleleh itu qodiyah kedua dalam qodiyah syartiyah, disebutnya tali. Lalu pembagian qodiyah syartiyah. Dilihat dari segi susunan bangunannya terdiri dari dua bagian pertama, muqaddam dan tali yang tadi sudah dijelaskan. Lalu dilihat dari segi hubungan antara muqaddam dan tali, qodiyah syartiyah terbagi menjadi dua, yaitu qodiyah syartiyah muttasilah. Muttasilah artinya saling terikat. Jadi di sini muqaddam dan talinya mempunyai hubungan saling bergantung dan sebab akibat. Dan hubungan tersebut mempunyai dua kemungkinan, bisa positif dan negatif. Contohnya kalau positif, jika benda ini tumbuh, ia membutuhkan makanan. Dan contohnya jika negatif, tidaklah sama sekali, menggunakan kata tidaklah sama sekali. Jika benda itu berupa batu, ia memerlukan makanan. Itu contohnya saja ya, belum tanakutnya. Lalu tanakut qodiyah syartiyah muttasilah, nakitnya atau lawannya harus syartiyah, bersyarat juga, dan juga harus sesuai hubungannya dengan muqaddam dan tali. Jadi hubungannya baik iltizam maupun ittifaqiyah harus sesuai. Iltizam itu artinya kepastian, yakni tidak boleh tidak. Contohnya, tiap matahari terbit pasti siang datang. Jadi hal ini sudah pasti diketahui oleh umum. Tiap matahari terbit pasti siang datang. Karena qodiyah ini kuliah mujabah, maka nakitnya juz'iyah salibah, seperti yang sudah disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Jadinya tiap matahari menjadi kadang-kadang, dan salibahnya ditambahin kata tidak terjadi. Jadi nakitnya kadang-kadang tidak terjadi bila matahari terbit siang datang. Lalu ittifaqiyah artinya kebetulan, ada atau tidaknya pertentangan antara muqaddam dan tali bukan hakikatnya, tetapi karena kebetulan. Contoh ittifaqiyah, setiap keadaan ikan berenang pasti tumbuhan perlu air. Di sini contoh kalimat kuliah mujabah. Mujabah sama mujibah itu sama aja ya. Di sini tidak ada hubungan antara ikan berenang dengan tumbuhan perlu air. Itulah yang disebut ittifaqiyah atau kebetulan. Terus tanakut dari qodiyah yang tadi, setiap keadaan ikan berenang pasti tumbuhan perlu air, yaitu juz'iyah salibah. Jadi kadang-kadang tidak terjadi bila ikan itu berenang, maka tumbuhan perlu air. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tanakut qodiyah syartiyah muttasilah. Jadi, qodiyah syartiyah muttasilah itu sendiri jika dilihat dari keadaan
dan waktu. Keterikatan antara muqaddam dan tali itu dibagi menjadi 4. Ada maksusoh, ada kulliyah, ada juz'iyah, dan ada muhmalah. Jadi maksusoh itu keterikatan antara muqaddam dan talinya itu terkait dengan keadaan dan waktu tertentu. Jadi di sini contohnya, jika maksusoh mujabah, maka lawannya maksusoh salibah. Contohnya, jika bersungguh-sungguh, Ahmad akan lulus dalam ujian. Lawannya, tidaklah jika bersungguh-sungguh, Ahmad akan lulus ujian. Jadi muqaddam dan tali ini terikat dengan keadaan dan waktu tertentu. Jadi jika dia bersungguh-sungguh, maka Ahmad akan lulus dalam ujian. Lalu yang kedua, jika kulliyah mujabah lawannya juz'iyah salibah. Di sini contohnya, manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Lawannya, tidaklah manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Jadi kulliyah di sini itu hubungan antara muqaddam dan talinya itu berlaku dalam seluruh keadaan. Jadi di sini manakala beriman, orang-orang yang berakal itu disebut kulliyah. Lalu dari mujabah menjadi salibah, ditambahin kata tidaklah di depan manakala. Selanjutnya yang ketiga, jika juz'iyah mujabah lawannya kulliyah salibah. Jadi maksud juz'iyah di sini keterikatan antara muqaddam dan tali itu terkait dengan sebagian waktu atau keadaan tertentu. Jadi contohnya, jika sungguh-sungguh sebagian mahasiswa memperoleh penghargaan. Jadi ada kata sebagian, disebutnya juz'iyah. Lalu lawannya kulliyah salibah. Tidaklah sama sekali itu salibah jika sungguh-sungguh mereka memperoleh penghargaan. Yang tadinya sebagian mahasiswa, nakitnya menjadi mereka memperoleh. Jadi mereka memperoleh disebut kulliyah. Lalu yang keempat, jika muhmalah mujabah, lawannya kulliyah salibah. Maksud dari muhmalah itu adalah keterikatan antara muqaddam dan tali tanpa terikat dengan waktu dan keadaan tertentu. Jadi maksusoh dan muhmalah ini saling berlawanan. Contohnya, jika ahli kitab beriman, mereka lebih baik. Lawannya, tidaklah jika ahli kitab beriman, mereka lebih baik. Jadi di sini tidak ada keterikatan keadaan dan waktu dari muqaddam dan talinya. Jika ahli kitab beriman, mereka lebih baik. Lalu contoh lain dari muhmalah mujabah yang lawannya kulliyah salibah. Contohnya, apabila besi dipanaskan, maka ia akan berkembang karena panas. Terus lawannya, tidaklah apabila besi dipanaskan, maka ia akan berkembang karena panas. Jadi besi dipanaskan dengan ia akan berkembang tidak terikat dengan keadaan dan waktu tertentu. Jadi memang sudah kepastian. Mungkin segitu yang saya pahami.
Lalu selanjutnya setelah qaudiyah syartiyah muttasilah ada qaudiyah syartiyah munfasilah. Artinya muqaddam dan tali tidak terikat atau terpisah, yang artinya mempunyai hubungan saling berbeda dan kontradiksi. Masing-masing kalimat tersebut diikat dengan kata ada kalanya. Jadi dalam qaudiyah syartiyah munfasilah ini masing-masing qaudiyahnya diikat dengan kata ada kalanya. Dalam hubungan ini juga terdapat dua macam kemungkinan, bisa positif dan negatif. Akan tetapi tidak bisa benar kedua-duanya atau salah kedua-duanya, harus benar salah satunya. Contoh yang positif, ada kalanya pernyataan itu benar, ada kalanya pernyataan itu salah. Jadi harus ada yang benar dan salah satunya. Contoh yang negatif, tidaklah, ada kata tidaklah. Ada kalanya orang ini penyair dan ada kalanya orang ini penulis. Selanjutnya di sini ada tanaqud qaudiyah syartiyah munfasilah. Qaudiyah syartiyah munfasilah juga dibagi 4 seperti qaudiyah syartiyah muttasilah. Ada maksusoh, ada kulliyah, ada juz'iyah, dan ada muhmalah. Jadi di sini pengertiannya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan pada qaudiyah syartiyah muttasilah. Contoh yang pertama, jika maksusoh mujabah, lawannya maksusoh salibah. Contohnya, ada kalanya Ali di kampus hari ini atau di luar kampus. Tidaklah ada kalanya Ali di kampus hari ini atau di luar kampus. Jadi, muqaddam dan talinya terikat pada keadaan dan waktu. Di sini ia terikat pada hari ini. Lalu selanjutnya, jika kulliyah mujabah, lawannya juz'iyah salibah. Contohnya, selamanya, ada kalanya suatu berita benar atau salah. Lawannya kadang-kadang, ada kalanya suatu berita benar atau salah. Jadi, kan pertama ini kuliah selamanya, juz'iyahnya kadang-kadang. Terus jika juz'iyah mujabah, lawannya kulliyah salibah. Contohnya, kadang-kadang ada kalanya sayur banyak di pasar, ada kalanya sedikit. Lawannya tidak sama sekali, ada kalanya sayur banyak di pasar, ada kalanya sedikit. Jadi yang tadinya juz'iyah kadang-kadang menjadi kulliyah salibah, tidak sama sekali, kadang-kadangnya dihilangkan. Lalu yang keempat, jika muhmal mujabah, lawannya muhmalah salibah. Di sini contohnya, ada kalanya mobil berjalan dan ada kalanya berhenti. Di sini mobil berjalan dan berhenti tidak terikat antara hal, keadaan, dan waktu. Terus lawannya, tidaklah sama sekali, ada kalanya mobil berjalan dan ada kalanya berhenti. Jadi mujabah menjadi salibah, ditambah kata tidaklah, sama sekali. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang aks. Aks yang pertama, aks secara lugawi adalah balik, sebaliknya atau membalikkan. Dalam istilah ilmu mantik, aks adalah menjadikan bagian pertama dari qaudiyah pertama menjadi bagian kedua, qaudiyah kedua, dan sebaliknya. Aks mustawi secara lugawi artinya bersama, bersamaan. Secara istilah ilmu mantik, aks mustawi adalah setelah kedua qaudiyah dibalik,
pengertiannya tidak berubah, tetapi tetap terpelihara aspek kebenaran serta aspek positif dan negatif. Makna dan pengertiannya. Aks mustawi berbeda sekali dengan tanakut, karena pada tanakut kedua qadhiyah setelah diberlawankan, maka yang satu benar dan yang lainnya salah. Sedangkan pada aks mustawi setelah dibalik tetap benar dan mempunyai pengertian yang sama. Selanjutnya, semua qadhiyah dapat diaks mustawikan. Caranya hanya dengan membalik qadhiyah itu, yakni lafaz maudhu menjadi lafaznya mahmul dan lafaz yang mahmul menjadi maudhu, kecuali qadhiyah kulliyah mujibah. Jadi hanya qadhiyah kulliyah mujibah ini yang tidak boleh dibalik begitu saja tanpa mengubah kaif atau kamnya. Jadi jika ingin diakskan harus memakai mujibah juz'iyah. Contohnya dari qadhiyah hamliyah, muqaddimah kubro sama dengan juz'iyah mujabah. Nah, contohnya setiap orang Aceh adalah orang Indonesia. Q1 sama dengan qadhiyah pertama, qadhiyah atau qadhiyah asal atau awal. Sebagian bangsa Indonesia adalah orang Aceh. Q2 adalah qadhiyah kedua, atau qadhiyah aks, qadhiyah kebalikannya. Qadhiyah syartiyah asal sama dengan apabila matahari terbit maka datanglah siang. Aks mustawi kadang-kadang apabila datang siang maka matahari terbit. Selanjutnya, kaidah aks mustawi. Yang pertama, kaidah kaif asal dan aksnya harus sama-sama mujabah salibah. Dan yang kedua, tetapnya kebenaran, maka maksudnya apabila qadhiyah asal benar maka aksnya juga benar, karena hal itu merupakan kelaziman atau hal yang sudah umum biasanya dalam masyarakat baginya. Yang ketiga, tetapnya kam atau kuli dan juz'i. Kecuali dalam mujabah kuliah maka diganti dengan mujabah juz'iyah. Dan yang keempat, setiap qadhiyah memiliki kelaziman kecuali dalam juz'iyah salibah dan muhmalah salibah, karena tidak menghasilkan kebenaran. Yang kelima, aks mustawi hanya terdapat dalam qadhiyah yang diurutkan secara tabi'i, yakni susunan yang diurutkan dalamnya menentukan makna. Dan yang keenam, pada qadhiyah asal mahmul harus lebih umum dari maudhu. Yang B, selanjutnya macam-macam aks mustawi. Yang pertama yaitu aks mustawi pada qadhiyah hamliyah dilihat dari sisi kam dan kaifnya. Maka qadhiyahnya ada 4 bentuknya. Yang pertama, kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Yang kedua, juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Yang A, kulliyah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Asalnya semua tumbuh-tumbuhan berkembang, aksnya sebagian yang berkembang tumbuh-tumbuhan. Yang B, juz'iyah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Asalnya sebagian bangsa Indonesia adalah dokter, aksnya sebagian dokter adalah bangsa Indonesia. Yang C, kulliyah salibah sama dengan kulliyah salibah. Asal tidak ada satupun kitab yang termasuk kolam, aksnya tidak ada satupun kolam itu suatu sifat. Selanjutnya ada
lanjutan dari macam-macam aks mustawi pada kodiah hamliyah. Yang D, adapun juz'iyah salibah, maka tidak ada aksnya karena bohongnya aks pada setiap isi atau materi yang di dalamnya terdapat maudu yang lebih luas atau umum daripada mahmul. Seperti contohnya, asal adalah sebagian barang tambang bukan besi. Aksnya tidak ada aks sebab pada asal maudu lebih umum daripada mahmul. Dan ini yang kedua, ada aks mustawi pada kodiah syartiyah mutasilah. Yang pertama, kuliah mujabah atau juz'iyah mujabah, dan asalnya apabila tiap-tiap keadaan suatu itu berkembang, maka ia membutuhkan makanan, dan aksnya kadang-kadang apabila keadaan sesuatu itu membutuhkan makanan, maka ia akan berkembang. Nah, selanjutnya ada juz'iyah mujabah atau juz'iyah mujabah, dan asalnya kadang-kadang apabila orang itu berada di rumah, maka ia sedang tidur, dan aksnya kadang-kadang apabila orang itu sedang tidur, maka ia berada di rumah. Nah, yang selanjutnya yang C, kuliah salibah, asal dan tidaklah sama sekali jika manusia itu beradab, ia biadab, dan aksnya tidaklah sama sekali jika manusia itu biadab, ia beradab. Selanjutnya yang D, adapun juz'iyah salibah, maka tidak ada aksnya. Selanjutnya ada aks mustawi pada kodiah syartiyah munfasilah. Nah, untuk kodiah ini terdapat aksnya sebab di dalamnya tidak ada keteraturan alamiah atau suatu yang urutannya dapat membentuk makna atau tartib tabi'i. Yang ada padanya adalah keteraturan penempatan yang tidak mungkin untuk dibuat aksnya atau tartib wadi. Dan juga dikarenakan kedua bagian kodiah syartiyah munfasilah ini masing-masing sepadan status atau seimbang. Jika kodiah syartiyah munfasilah, jika diaksikan mustawinya, maka tidak mempengaruhi artinya. Seperti contoh, Anis itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Kalau kita balik tali dan mukodamnya menjadi Anis, ada kalanya mati, ada kalanya hidup, maka tetap sama saja, tidak ada artinya. Nah, kesimpulan dari aks mustawi, semua kodiah dapat diaks mustawikan dan dimungkinkan dapat diaks mustawikan kecuali yang pertama juz'iyah salibah, yang kedua muhmalah salibah, yang ketiga syartiyah munfasilah. Nah, yang dapat dan mungkin diaks mustawikan adalah yang pertama syartiyah mutasilah, yang kedua muhmalah mujabah, yang ketiga kuliah mujabah, yang keempat kuliah mujabah, yang keempat kuliah salibah, yang kelima juz'iyah mujabah, dan yang keenam hamliyah. Nah, bila kita lihat dari sisi kodiah asal, maka ada 3 kodiah asal yang aksnya atau juz'iyah mujabah, aksnya juz'iyah mujabah. Yang pertama ada kuliah mujabah, yang kedua ada juz'iyah mujabah, yang ketiga ada muhmalah mujabah. Nah, selanjutnya dari setelah aks mustawi ada aks nakid. Aks nakid adalah maudu kodiah kedua
diambil dari nakit mahmul qodiyah pertama. Mahmul qodiyah kedua diambil dari nakit maudu qodiyah pertama. Ada macam-macam aks nakit. Yang pertama, aks nakit dilihat dari tetap tidaknya kaif. Di antaranya ada dan macam-macam aks nakit. Aks nakit dilihat dari macam-macam aks nakit. Aks nakit dilihat dari tetap tidaknya kaif. Nah, di antaranya yang pertama adalah aks nakit muwafik. Syaratnya adalah kebenaran tetap dan kaifnya atau mujibah salibah tetap. Contohnya adalah jika kuliah mujabah maka aksnya kuliah mujabah. Contoh dari qodiyah hamliyah. Qodiyah yang pertama, tiap-tiap manusia adalah binatang dan aksnya. Yang kedua, semua yang tidak binatang adalah manusia. Contoh dari qodiyah syartiyah mutasilah. Qodiyah pertama, setiap bilangan yang dibagi dua maka ia bilangan genap. Qodiyah yang kedua, setiap yang bukan bilangan genap maka itu tidak dibagi dua. Yang kedua dari aks nakit mukhalif. Syaratnya kebenaran tetap dan kaifnya mujibah salibah tidak tetap. Seperti contohnya, jika kuliah mujabah, aksnya kuliah salibah. Contoh dalam qodiyah hamliyah. Qodiyah pertama itu semua manusia itu pandai. Aksnya qodiyah kedua tidaklah sama sekali yang pandai itu manusia. Contoh dalam qodiyah syartiyah mutasilah. Qodiyah pertama, tiap-tiap suatu kerusakan itu merupakan kejahatan, maka kerusakan merupakan kejahatan. Qodiyah kedua, tidak sama sekali kejahatan merupakan kerusakan. Nah, selanjutnya ada istiqlal. Setelah tadi aks, ada selanjutnya al-istidlal an-nadari. Al-istidlal secara lugawi adalah mencari berita, informasi, meminta dan memberi petunjuk, memberi keterangan, meminta dan memberi alasan. Secara istilah, memindahkan pikiran dan perkara-perkara yang diketahui atau konkret kepada perkara-perkara yang belum diketahui atau abstrak dengan menggunakan perkara yang konkret itu sebagai wasilah untuk mengetahui perkara yang abstrak. Hikmah dari mempelajari sangat penting karena dengan demikian mampu memindahkan pemikiran yang telah diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui, sehingga memperoleh sesuatu yang diinginkan dan menemukan petunjuk. Selanjutnya dari al-istidlal, ada macam-macam al-istidlal. Al-istidlal ada kias, suatu proses pengambilan kesimpulan atau proses pemecahan pemikiran dari suatu kenyataan yang diketahui kepada kenyataan yang tidak diketahui sebagai suatu kaidah diperbolehkannya untuk sampai kepada tujuan. Seperti contohnya, setiap tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Setiap yang tumbuh butuh akan makanan. Setiap tumbuh-tumbuhan butuh akan makanan. Yang kedua ada isti'rad atau istinbati. Istidlal yang didasarkan di atas penelitian sebagai juz'iyah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat menyampaikan akal pikiran untuk mengambil kesimpulan secara umum. Seperti contohnya ada
Sesungguhnya api itu tidak mencairkan benda-benda tambang, dan manusia itu menggerakkan kakinya pada waktu berjalan. Setelah melihat manusia itu menggerakkan kakinya pada waktu berjalan. Nah, sekian dari presentasi yang saya baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kami telah menyelesaikan presentasi materi tanakut atau disebut juga takabul dalam materi ilmu mantik ini. Kesimpulan yang dapat kami pahami, yang pertama, tanakut mempunyai hikmah untuk membuktikan kebenaran qadhiyah tersebut dengan adanya nakid atau lawan. Jadi, jika qadhiyah tersebut benar, pasti yang satunya salah atau lawannya salah. Lalu selanjutnya, hikmah dari adanya aks itu sendiri juga sama. Dapat membuktikan kebenaran dari sebuah qadhiyah jika maudhu atau mahmulnya dibalik, akan tetap kebenarannya. Itu aks mustawi. Kalau aks nakid juga sama, dapat membuktikan qadhiyah itu benar walaupun dibuat aks nakidnya. Lalu hikmah dari adanya al-istidlal an-nadhari itu dapat memindahkan pemikiran yang sudah diketahui kepada pemikiran yang tidak diketahui untuk menemukan sesuatu hal yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dan kesimpulan yang dapat kami berikan. Kami berdua mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang kami perbuat dalam video ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Kritik dan saran dari kalian sangat kami butuhkan karena kami juga baru belajar ilmu mantik ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.